Pada dasarnya, novel wuxia, cerita silat, terbagi menjadi dua kelompok besar dalam mengimplementasikan sejarah, yaitu metode pertama, memasukkan cerita fiksi ke dalam alur sejarah, metode kedua, memasukkan sejarah ke dalam alur cerita fiksi. Mari kita bahas satu persatu dari kedua metode ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memberitahu bahwa kalian bisa memberikan donasi pada channel ini melalui tombol thanks. Karena donasi seperti ini akan sangat membantu kami untuk memproduksi video-video lainnya. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. Metode pertama. Biasanya metode pertama lebih sulit dalam mengembangkan cerita karena butuh keahlian khusus, yaitu pengetahuan sejarah yang cukup. Ciri khas metode pertama adalah ada peristiwa dan tokoh penting dalam sejarah yang menjadi titik utama plot cerita. Dan jika peristiwa ini dihilangkan, otomatis plot ceritanya bakalan macet dan tidak bisa berlanjut. Kelebihannya, penulis lebih mudah membawa imajinasi pembaca seakan-akan kisah fiksi yang dibawakan benar-benar terjadi pada era sejarah, terutama jika peristiwa sejarah yang ditampilkan sangat familiar. Contoh penulis yang banyak mengambil metode pertama adalah Liang Yusheng. Misalnya saja novel wuxia terkenal Datang Yuxia Chuan, yang dalam judul saduranya adalah kisah bangsa petualang, yang mengambil setting pemberontakan Jenderal An Lushan sebagai latar petualangan sang protagonis Tie Mule. Hubungan antara perjalanan Tie Mule dan pemberontakan An Lushan saling berkaitan erat dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jika setting cerita dipindah ke masa dinasti lain, misalnya saja pemberontakan Li Zicheng di akhir masa dinasti Ming, cerita petualangan Tie Mule akan mentok dan tidak bisa berlanjut dengan mulus, sehingga akan terjadi deviasi dan harus mengambil arah lain. Bagaimana tidak? Pertempuran mempertahankan benteng kota Sui yang dari gabungan pasukan An Lushan sangat krusial untuk ending cerita novel ini. Itu sebabnya ketika novel Xiaku dan Xin diadaptasi menjadi serial The Patriotic Knights dengan mengganti era Qing menjadi era Ming, lebih dari setengah serial adaptasinya memiliki plot yang berdiri tersendiri terlepas dari plot novel originalnya. Metode kedua. Metode kedua memang terlihat lebih bebas berkreasi tanpa dibatasi peristiwa sejarah dan tokoh sejarah yang harus terlibat. Tapi justru kebebasan ini menimbulkan kesulitan lain, yaitu bagaimana membuat pembaca terikat dengan kondisi Cina kuno dalam cerita tanpa perlu berada dalam setting sejarah asli. Ini menuntut kreativitas dari si penulis. Untuk metode 2, mungkin penulis wuxia terkenal dari Taiwan, Gulong, adalah contoh terbaik. Hampir seluruh karya Gulong yang terkenal menggunakan metode kedua ini, yaitu hanya memasukkan latar masa Cina kuno sebagai panggung pertunjukan untuk cerita fiksinya. Gulong tak pernah secara spesifik menunjukkan kisah-kisah yang ditulis olehnya harus bersetting di masa dinasti Ming. Tak ada kejadian-kejadian sejarah yang saling terkait dengan plot ceritanya. Juga tak ada tokoh-tokoh sejarah terkenal yang menjadi tokoh penting dalam ceritanya. Misalnya saja novel Duel Dua Jago Pedang yang menggunakan atap gedung istana terlarang Peking sebagai lokasi duel antara Simon Jusui dan Yi Kuzheng diindikasikan terjadi pada era dinasti Ming. Seandainya duel dipindah ke era dinasti Tang dengan lokasi duel menjadi istana kaisar di kota Chang'an, apakah akan mempengaruhi plot dan alur cerita? Tidak. Bahkan terus terang saja, Gulong seringkali menggunakan teknik bercerita tanpa perlu setting cerita harus berlangsung di Cina kuno. Kadang ketika membaca karya Gulong, kita bisa membayangkan duel dua jago pedang sebagai duel dua orang koboi adu cepat mencabut pistol. Itu berarti cerita Gulong bisa diaplikasikan ke setting American Western atau malah dunia yang lebih modern. Apakah ini berarti Gulong tak punya pengetahuan tentang sejarah Cina kuno? Tentu saja tidak. Sebaliknya, Gulong bisa dibilang cukup mumpuni dalam sejarah Cina kuno, karena beberapa kali Gulong menyelipkan beberapa kondisi khusus yang hanya ada dalam sejarah Cina kuno, khususnya era dinasti Ming.
Tentunya, pendekatannya sangat halus demi menghindari tulisannya terjebak ke dalam metode pertama. Ini menunjukkan Gulong sangat teliti dan punya pengetahuan cukup dalam tentang sejarah Cina kuno. Contoh penulis lain untuk kategori metode kedua adalah penulis cerita silat lokal Ko Ping Ho. Alur cerita sejarah Cina kuno dalam cerita Ko Ping Ho hanyalah tempelan, karena yang terpenting adalah cerita yang ditulisnya. Walau setting serial Pendekar Kayu Harum ada di era dinasti Ming, peristiwa sejarah, tokoh-tokoh sejarah yang terlibat, semuanya asal comot dan asal dimasukkan seperlunya sebagai hiasan panggung pertunjukan. Itulah sebabnya timeline sejarah serial Bukek Xiansu terasa jadi kacau balau dan lompat ke sana ke sini hingga ratusan tahun. Karena memang alur sejarah dalam dunia Ko Ping Ho tidak terlalu penting. Bahkan jika Ko Ping Ho menciptakan dunia alternatif dengan dinasti baru, kaisar dan jenderal baru, sama sekali tidak ada masalah dalam cerita silatnya. Ko Ping Ho bukanlah Gulong. Kalau Gulong memang sengaja memilih metode kedua sebagai media penyalur kreativitasnya, Ko Ping Ho sejak awal memang tak punya pilihan. Hanya memiliki kemampuan terbatas untuk pengetahuan sejarah Cina kuno, membuat Ko Ping Ho tak punya pilihan lain selain menggunakan metode kedua. Kedua kelompok ini sama-sama populer dan sama-sama banyak penggemarnya. Jadi kedua metode ini sama menariknya tanpa perlu dipertentangkan mana yang lebih bagus. Ini hanya soal selera. Tidak semua penulis novel wuxia spesifik mengambil salah satu sebagai media tulisannya, walau ada yang memang sengaja menggunakan hanya satu metode untuk sebagian besar karyanya. Marilah kita bicara tentang Jin Yong. Jin Yong dan metode 1. Jelas, Jin Yong lebih dikenal luas sebagai penulis yang menggunakan metode 1 karena trilogi Raja Wali, karyanya yang memang terkenal, memang masuk di kategori metode 1. Plot petualangan Guo Jing dari Mongol hingga dinasti Song tak bisa dipindah ke era lain. Kenapa? Karena tak ada Genghis Khan di era lain. Tak ada peristiwa Jing, Kang di era lain. Juga tak ada konflik Song, Jin, Mongol di era lain. Jadi setting pendekar pemanah Raja Wali memang harus berlangsung pada era konflik Song, Jin, dan Mongol. Ini sangat spesifik. Begitu juga petualangan Zhang Wuji yang berada pada akhir masa dinasti Yuan tak bisa dipindah ke era dinasti lain. Harus ada pemerintah Mongol di penghujung kekuasaan era Yuan. Juga harus ada proses berdirinya dinasti Ming. Selain trilogi Raja Wali, novel-novel yang menggunakan metode 1 memang menguasai daftar karya Jin Yong. Beberapa tokoh sejarah malah menjadi karakter utama yang penting dalam novelnya. Bahkan ada cerita pendekar dari negeri Taili tanpa kehadiran Duan Yu, si pangeran negeri Taili. Tanpa keterlibatan Kaisar Kangxi, plot cerita Pangeran Menjangan tak akan berjalan lancar. Begitu juga dengan kehadiran Kaisar Qianlong yang sangat krusial dalam pedang dan kitab suci. Jin Yong dan metode kedua. Selain metode pertama, Jin Yong juga menyelipkan beberapa karya tulisannya menggunakan metode kedua. Yang paling terkenal, Pendekar Hinaklana. Petualangan Ling Huzhong tak harus spesifik terjadi dalam era dinasti Ming, karena sejak awal memang Jin Yong menginginkan plot cerita lintas zaman. Memang ada beberapa petunjuk kecil tentang era di mana setting cerita berlangsung, tapi tak mempengaruhi garis besar plot yang ditulis. Mengapa? Karena sejak awal Jin Yong memang ingin menggambarkan situasi politik, partai politik, hingga politisi dalam kerangka dunia wuxia. Ini berarti kisah petualangan Ling Huzhong bisa saja menggunakan setting era lain, bahkan era yang lebih modern pun bisa. Karya lainnya seperti Medali Wasiat juga menggunakan metode kedua. Satu-satunya batas era yang digunakan tak boleh lebih lampau dari era dinasti Tang, karena puisi Li Bai sangat krusial dalam plot cerita. Jadi setting cerita petualangan Shipotian bisa saja menggunakan latar pasca dinasti Tang, seperti Song, Yuan, Ming, hingga Qing. Begitu juga novel A Deadly Secret yang tidak spesifik harus bersetting pada dinasti Qing. Bahkan jika sekalipun buku antologi puisi dinasti Tang yang menjadi pusat informasi perebutan harta karun diganti menjadi antologi puisi pujangga dinasti Han sekalipun,
tak terlalu mempengaruhi plot cerita petualangan di Yun. Tokoh sejarah dan legenda. Biasanya Jin Yong memang memasukkan beberapa karakter sejarah ke dalam cerita. Ada yang spesifik, harus ada, karena menjadi sentral plot cerita. Ada pula hanya sekedar demi menunjukkan setting cerita terjadi pada masa dinasti apa. Jika tokoh sejarahnya tidak sepenting misalnya Genghis Khan dalam Pendekar Pemanah Raja Wali, setting cerita bisa saja dipindah ke era lain tanpa mempengaruhi plot cerita utama. Paling tokoh-tokoh tersebut hanya dimunculkan demi memberi petunjuk halus masa setting cerita yang sebenarnya tak terlalu mempengaruhi plot cerita utama. Jin Yong mengkategorikan tokoh-tokoh sejarah Cina kuno yang dimasukkannya ke dalam cerita menjadi dua jenis. Pertama, tokoh sejarah yang spesifik diketahui masa hidupnya, lahir, dan wafatnya tahun berapa. Tokoh-tokoh sejarah ini biasanya terlihat dalam percaturan politik dan bisa dijadikan petunjuk timeline cerita karena tercatat resmi dalam dokumentasi sejarah. Contohnya adalah kaisar dan raja, seperti Duan Yu, Genghis Khan, Kangxi, atau tokoh politik seperti Ye Lu Chuchai, Li Zicheng, Oboi, tiga jenderal, Yuan Zhongguan, Hu Sangui, Fu Kanggan. Tokoh agama dan filsuf. Jin Yong memperlakukan tokoh-tokoh agama dan filsuf secara berbeda dengan tokoh-tokoh sejarah yang terlibat jelas dalam percaturan politik. Karakter mereka kadang digunakan sebagai tokoh mistis yang memiliki kemampuan di luar batas manusia biasa. Jin Yong cenderung menggunakan tokoh-tokoh Taoisme seperti misalnya Wang Zhongyang dan tentu saja San Sanfeng sebagai karakter legenda dibanding karakter sejarah. Sebagai tokoh legenda tentu saja tak bisa dijadikan patokan timeline sejarah, mengingat sebagai legenda bisa saja mereka panjang umur hingga ratusan tahun atau malah mongsa naik ke langit menjadi dewa. Menurut kalian, apa metode dari penulisan favorit kalian? Apakah seperti Hulong atau Jin Yong? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian pembahasan kami. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe karena masih ada banyak sekali video yang akan kami buat berdasarkan request kalian. Tapi jangan hanya request tapi tidak subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.